Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Loisco. Tepatnya kali ini bakal ada yang seru banget. Karena kali ini kita bakal bikin gimana sih cara bikin Nirmana titik. Nah, kali ini aku bakal ceritain ke kalian gimana caranya bikin Nirmana titik, teori-teori tentang Nirmana titik gitu kan, apa aja dan apa sih Nirmana titik itu dan caranya gimana sih, cara yang paling mudah itu gimana. Dan aku bakal ngasih tau ke kalian cara bikin Nirmana paling mudah versi aku ya guys. Nah, ini adalah kita mulai dengan garis ya. Pertama-tama kita harus bikin kayak garis kotak-kotak gitu, jadi biar titik kita tuh secara berurutan, kayak titik kita itu tuh beraturan gitu kan. Ada juga Nirmana titik yang random, yang gue mau titikin di sini aja gitu, nggak apa-apa. Dan ada juga yang beraturan. Nah, caranya bikin beraturan itu yaitu kita bikin kotak-kotak dulu. Setelah kotak-kotaknya dibikin, jadi kalau kalian ngezoom nih gambar aku, ini bakal kelihatan kayak kotak-kotak ya, dan kalian bakal ngisi titik-titiknya itu tuh di garis-garis perbatasan, kayak garis-garis pertemuan gitu-gitu lah. Pokoknya seperti itu. Nah, sebelum memasuki tahap yang lebih dalam mengenai Nirmana garis ini, pokoknya kalian semua harus subscribe, like, comment, and share ke aku. Biar aku dan kamu bisa selalu nge-share video-video menarik tentang gambar. Oke guys, ini aku lihat dari Google, dari serupa.id. Pengertian Nirmana. Nirmana itu apa sih? Kenapa sih harus ada Nirmana? Dan Nirmana itu tuh biasanya tugas apa sih gitu? Jadi ini tuh tugas kuliah aku. Aku tuh kuliah di salah satu perguruan tinggi daerah Pasar Rebo. Dan di sana aku suruh bikin Nirmana. Tepatnya ini adalah tugas pertama aku. Dan tugas pertama aku ini disuruh bikin Nirmana titik. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian Nirmana. Jadi pengertian Nirmana ini adalah tata unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang tampak indah atau memberikan dampak yang diharapkan. Kata Nirmana ini tuh berasal dari dua kata, nir dan mana. Nir artinya tidak, dan mana itu artinya bentuk, arti, atau makna. Jadi, Nirmana ini adalah sesuatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas dan prinsipnya. Asas dan prinsipnya itu tuh kita harus tahu, kita harus hafalin gitu ya kan. Apa sih asas dan prinsipnya? Jadi kita bakal masuk ke itu, asas dan prinsipnya. Aku bakal ngasih tau ke kalian ada asas dan prinsip apa aja sih yang ada di Nirmana ini gitu. Aku bakal ngasih tau ke kalian dan aku lagi membuka dokumennya. Ini adalah pelajaran yang diberitahu dosen aku dan aku bakal nge-share ke kalian. Kita akan berbagi ilmu ke kalian gitu ya. Jadi biar kita tuh sama-sama maju-maju bareng-bareng gitu ya. Mending kalian harus subscribe aku dulu ya, biar aku tuh semangat terus, ya enggak? Jadi asas dan prinsip Nirmana ini yaitu titik itu memiliki prinsip kesatuan atau unity. Kalau unsur garis memiliki prinsip harmoni. Kalau unsur bidang memiliki prinsip kontras, gempal, skala, dan proporsi. Ruang memiliki prinsip posisi dan kedudukan. Tekstur memiliki prinsip keseimbangan. Pencahayaan memiliki prinsip irama dan pergerakan. Warna memiliki prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Ya walaupun kita tidak terlalu tahu apa sih gitu hubungannya unsur dan prinsip, tapi kita akan lewatin dulu itu. Tapi kalian harus, aku dan kamu harus mengerti. Tapi kita lanjut lagi nih ke teorinya Nirmana. Nirmana juga dapat memiliki arti loh. Hasil
hasil imajinasi dalam bentuk 2 atau 3 dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Sementara, tata cara penyusunan sebagai unsur rupa sendiri adalah prinsip perancangnya. Namun tata cara dan unsur tersebut dikemas melalui hierarki yang lebih teratur mendetail menjadi nirmana dwimatra untuk karya rupa 2 dimensi dan nirmana trimata untuk karya 3D gitu. Jadi kesimpulannya nirmana dwimatra adalah karya rupa 2 dimensi, dan kalau nirmana trimata itu adalah karya rupa 3 dimensi. Teori ini biasanya dihadirkan dalam pembelajaran yang berbentuk praktikum, karena desainer atau seniman adalah seorang praktisi. Nirmana bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menyusun berbagai unsur seni menjadi kesatuan dan yang indah atau sesuai dengan maksud dan tujuan dari pencipta karya. Namun, teori ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis ilmiah untuk keperluan meneliti ilmiah atau kritik seni. Kebiasaan nirmana dan asas desain. Yang tadi loh. Istilah nirmana sebetulnya hanya kata ganti dari hasil terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah nirmana secara konteks sosial seni artinya adalah asas, prinsip, pegangan kebenaran untuk merancang. Posisikan diri Anda untuk menerjemahkan judul berikut. Principle of Two-Dimensional Design. Mudahnya terjemahan dari judul tersebut adalah prinsip desain 2 dimensi. Oh, jadi tuh nirmana ini adalah prinsip desain 2 dimensi, nirmana dwimatra. Nah, kita sambil lanjut desain ya guys. Jadi ini gambarnya aku bulet-buletin dulu, baru aku isi dalamnya. Karena kalau untuk membuat garis itu pakai drawing pen enak banget. Tapi karena aku menghemat, jadinya garisnya pakai drawing pen dan aku isi pakai spidol biasa. Seperti yang telah dibahas di atas, nirmana memiliki 2 jenis tulang yang berbeda. 2 itu dimatra dan trimata. Yang tadi yang aku bahas. Oke. Karena aku pengen bahas yang garis yang titik aja gitu. Bentar ya, aku cari dulu dan aku bakal nge-share ke kalian. Sebenarnya aku tuh udah baca beberapa artikel tentang nirmana ini, tapi aku pengen menambah wawasan aja dengan membuka artikel-artikel yang lain untuk menambah referensi. Sebenarnya nirmana titik ini tuh kayak kepake banget nanti pada ujungnya, kayak kalian pernah lihat gak sih kayak sketch yang dimana nirmana titik itu tuh digunain banget, dan kalau nggak duit 2000-an, kalau kalian zoom itu tuh banyak titik-titik, dan itu tuh kayak itu nirmana titik gitu menurut aku ya. Dan aku tuh udah kayak pengen banget belajar untuk open minded gitu, untuk memahami yang dari banyak referensi, banyak reference gitu, banyak referensi pokoknya. Nah, elemen-elemen dasar nirmana ini dari dosenpendidikan.co.id. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Teknik lukisan yang menggunakan kombinasi berbagai variasi ukuran dan warna titik dikenal dengan sebutan pointillisme. Pointillis gitulah pokoknya. Nah, bener banget. Berarti ini agak nyambung gitu ya. Soalnya tuh sebelum aku tahu sebenarnya tuh di DKV ini tuh ada apa aja sih gitu. Dan ternyata tuh teori-teorinya tuh banyak banget dan menarik gitu. Aku tuh suka banget gitu untuk kayak mencari tahu ada apa aja sih di dalam DKV ini gitu. Dan sebelumnya tuh aku udah mengenal kata-kata pointillis. Dan itu tuh bener banget kepake gitu kan dengan dunia liar aku gitu di graffiti. Dan ternyata di sini tuh juga berhubungan, dan ternyata anjir gitu, gue baru sadar ya kan sekarang ini.
Dan nirmana titik ini mengandung unsur kesatuan atau unity. Apa sih kesatuan unity itu? Jadi, kesatuan unity itu merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut cerai-berai, kacau balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan, warna, raut, arah, dan sebagainya, maka kesatuan telah tercapai. Jadi seperti itu guys. Jadi sebenarnya pelajaran ini tuh adalah sangat penting dan sangat dasar. Jadi untuk mencapai sesuatu karya seni yang bagus, yang indah, kita harus paham dulu nih dasar-dasar itu tuh ada apa aja di dalamnya gitu kan. Itu bener-bener keren gitu kan. Oke guys, jadi ini udah menit ke 11. Sebentar lagi bakal selesai video ini. Jadi segitu aja perbincangan kita dan sharing-sharing. Kalau kalian pengen tahu nih ya, kayak Kak coba dong bahas ini, coba dong bahas ini, coba dong bahas ini, aku bakal bahas itu. Jadi kalian harus DM aja di @noisko_, atau kalian bisa komen di bawah ini. Kalau kalian suka videonya, ingat apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kalau misalkan kalian mau ada yang sesuatu yang lebih seru gitu kan, di luar konteks gambar juga gak apa-apa, kalian bisa komen di bawah ini. Thank you and see you next time. Dadah, bye. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire.